untuk ibu berdua. Namun sebelumnya masih semangat ya Bapak Ibu. Sekarang udah cek ombak dulu ya. Nggak tahu ini cek ombak atau apa ya. Mana senyummu? Senyumku. Mana dadamu? Ini dadaku. Ada apa di dadamu? NKRI Harmony. Baik, terima kasih. Luar biasa. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Bibi Sophia MPD untuk menyampaikan paparannya. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya tarik nafas dulu? Soalnya ruangan yang saya masuki dua ruang yang jauh berbeda ya. Barusan ruangan resepsi, sekarang tiba-tiba ruangan serius, jadi bingung. Resepsi dan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah terlebih dahulu hadir dan presentasi. Mudah-mudahan presentasi Bapak Ibu yang terdahulu cukup memuaskan para Bapak dan Ibu yang berada di ruangan ini, walaupun kami ini bukan alat pemuas ya Bapak Ibu ya. Tapi apa yang akan kami paparkan dan kami sampaikan mudah-mudahan cukup memberikan gambaran lah ya Pak ya. Kami tidak merasa bahwa sekolah kami ini adalah sekolah yang bagus, yang layak ditiru apapun itu, tapi mudah-mudahan walaupun hanya sedikit ada hal yang bisa Bapak Ibu ambil gitu ya, bisa Bapak Ibu maknai di sekolah masing-masing nanti ketika Bapak Ibu kembali ke daerah masing-masing, ke sekolahnya masing-masing. Yang ingin saya paparkan mungkin tidak jauh dengan apa yang Bapak Ibu kelompok 7 ya kalau tidak salah, Pak Nasran dan kawan-kawan. Untuk Pak Nasran dan kawan-kawan, apa yang akan saya paparkan mungkin sudah didengar ya, sudah dilihat. Mohon maaf, saya dengan Ibu Nani mungkin tidak membawa bahan paparan. Bu Nani bawa? Oh tidak. Sebenarnya bisa di HP ya, tapi kita sharing saja ya Bu ya, Pak, diskusi saja. Yang pertama, tadi yang ingin Ibu Bapak ketahui bagaimana kami mengembangkan kompetensi pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah kami. Berdasarkan kepada visi misi sekolah kami, visi sekolah kami itu adalah someah Bapak Ibu. Kalau menurut bahasa Sunda, ada di sini yang orang Sunda Bapak Ibu? Ada. Bapak dari mana Pak? Majalengka. Mana lagi yang Ibu? Lebak Banten. Dari Lebak Banten. Ada dari Lebak bahasa someah, kata someah ada. Di Lebak apa artinya Bu someah? Apa namanya? Akrab gitu. Akrab lagi. Kalau Bapak di Majalengka? Ramah ya. Jadi kalau menurut filosofi Sunda, someah itu adalah bahwa kita jika kedatangan tamu atau bertemu dengan siapapun, kita akan selalu bersikap ramah, welcome begitu ya, terbuka. Di sekolah kami itu ada slogan 5S begitu ya, senyum, sapa, salam, sesuai dengan pelaksanaan misi kami yang someah tadi. Tetapi secara lebih lengkap, someah itu adalah sebuah akronim Bapak Ibu. Ya, S-nya itu SMART, sesuai dengan apa yang kami harapkan. Jadi murid-murid di SMP 4 Wetan ini tidak hanya dituntut mereka sukses di bidang akademisnya, tapi juga mereka bisa sukses di bidang yang lain. Ya, bukan hanya intelektual, tapi olah rasanya juga, karakternya juga kami harapkan. Ya, jadi SMART itu kan cerdas, cermat, begitu ya, bisa mengambil keputusan dengan tepat, kemudian berkarakter. Kemudian O-nya
itu optimis Bapak Ibu. Kenapa kami mencantumkan visi optimis? Karena kemarin Ibu sudah memaparkan ya ke Pak Nasran dan kawan-kawan, bahkan ke Ibu Nurban. Sebenarnya yang sekolah rakyat itu kami Pak Bu ya. Karena memang murid-murid yang ada di SMP 4 itu betul-betul rakyat lokal yang memang secara ekonomis, kemudian sosial, budaya orang tuanya pun memang sangat-sangat terbatas begitu ya. Sehingga kemarin kami memaparkan salah satu hambatan itu adalah bagaimana kami bisa mempertahankan siswa kami untuk bertahan tidak sampai DO. Nah, tidak berhasil 100% ternyata Bapak Ibu ya, karena ya memang masyarakatnya banyak juga yang tidak paham bagaimana pentingnya pendidikan buat anak-anaknya. Kalau kita kan sudah tidak aneh ya bahwa pendidikan itu adalah investasi ya buat orang tuanya, bukan hanya buat anaknya. Jadi kami selalu ingin menanamkan optimis kepada para pendidik dan tenaga pendidikan, juga kepada warga sekolah, bahkan kepada masyarakat sekitar, supaya punya mental optimis. Jangan terhambat selesai DO sekolah karena keterbatasan ekonomi begitu ya. Kemudian M-nya itu adalah mandiri ya. Jadi kami selalu ingin mewujudkan kemandirian, baik itu untuk pendidik maupun tenaga kependidikan, juga terutama bagi murid-murid kami. Kemudian E-nya itu adalah efektif. Jadi kami menginginkan segala sesuatu yang kami lakukan itu akan efektif begitu ya, bisa dilaksanakan secara efektif, sehingga kalau kita sudah melaksanakan dengan cara efektif, insya Allah kita akan memperoleh hasil yang maksimal, yang optimal sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kemudian ada A-nya, A-nya itu adalah agamis ya. Nah, kenapa walaupun sudah 99% Muslim warga sekolah kami, tapi kami ingin menunjukkan identitas yang betul-betul begitu ya, agamis. Kami punya program unggulan, alhamdulillah bekerja sama dengan Pak Ustadz Jenal dengan Yayasan Nurul Fikri. Di Nurul Fikri itu ada sebuah lembaga pengabdian ya Pak Ustadz. Nah, kami bekerja sama dengan lembaga pengabdian tersebut dalam program BTQ, baca tulis Quran. Bahkan kami memasukkan program tersebut ke dalam kurikulum operasional sekolah kami, bahwa ada salah satu prasyarat Bapak Ibu, walaupun ini adalah murni kebijakan lokal, kebijakan satuan pendidikan kami, bahwa kelas 7 salah satu syarat naik ke tingkat kelas 8 itu minimal anak-anak harus menguasai Iqra 2. Ya, jadi kami tidak muluk-muluk Bapak Ibu ya, karena kami menemukan sebuah data, sebuah fakta ketika PPDB kami melakukan tes awal pada saat daftar ulang itu, maka siswa dibagi kelompok. Di tes awal calistung, bacanya ya baca huruf, bukan hanya huruf Latin, tapi juga baca huruf hijaiyahnya. Kemudian menulisnya itu juga ada menulis Qurannya, menulis Latinnya, kemudian berhitungnya sederhana. Ternyata dari hasil tersebut sangat luar biasa Bapak Ibu. Walaupun notabene 99% murid-murid yang daftar ke kita itu beragama Islam, tapi ada satu hal yang tidak bisa kita tutupi. Ternyata banyak anak-anak yang mendaftar ke kita itu masih buta huruf. Ada buta huruf Latin, juga ada buta huruf hijaiyah. Bacanya pun sama Bapak Ibu. Ternyata ada beberapa siswa yang bacanya itu tidak lancar, bahkan mengenal huruf pun mereka terbata-bata. Nah, ini menjadi sebuah tantangan
buat kami, sehingga kami meluncurkan berbagai macam program. Salah satunya sesuai dengan visi kita agamis, maka kita melakukan program PTQ. Ya, kami berkomunikasi dengan para orang tua, Bapak Ibu. Asalnya memang tantangan itu banyak. Bahkan kami pernah kedatangan LSM, ya, yang mengira bahwa kita itu pungli, Bapak Ibu. Kemudian ada satu program kami yaitu Bumi Suga, hari Rabu olahraga dan minum susu, itu juga mendapatkan tantangan berbarengan dengan program PTQ. Karena di program PTQ tersebut kami meminta kepada orang tua dalam bentuk infak. Pak Ustadzina dari pihak NF tidak meminta sepeser pun untuk membayar para pengajar yang setiap satu tingkat. Buktinya kalau infak yang kami pungut itu pungli, karena kami tidak mematok. Mau 100 rupiah, mangga. Mau 1000, mangga. Tidak pun, tidak apa-apa. Ya, karena itu murni untuk pengganti ya air minum. Karena masa sih tidak disuguhi begitu ya. Jadi bukan untuk membayar pengajarnya. Alhamdulillah, tantangan demi tantangan bisa kami hadapi dan bisa kami taklukkan. Sehingga angkatan pertama kemarin, anak-anak kelas 9 yang KKM-nya itu minimal menguasai mikro 6, ternyata hampir 50% bisa membaca Quran. Alhamdulillah, itu satu kebanggaan buat kami. Walaupun kalau mengikuti MF tahfidz berapa juz itu mah jauh panggang dari api ya, tetapi bagi kami itu sangat luar biasa. Walaupun anak itu hanya baru bisa baca Quran, itu sudah sangat pencapaian yang luar biasa Bapak Ibu ya. Nah kemudian tadi agamis, kemudian haknya itu adalah harmonis. Jadi alhamdulillah dalam segala segi atau segala bidang kami selalu dalam pelaksanaannya mengutamakan keharmonisannya. Seorang kepala sekolah walaupun punya otoritas Bapak Ibu untuk membuat keputusan kebijakan, kami tidak melakukan seperti itu. Jadi kami selalu menerima masukan apa yang terjadi di lapangan, bukan hanya dari rapot mutu sekolah begitu ya. Itulah yang menjadi bahan-bahan kebijakan kami di sekolah, juga termasuk masukan-masukan dari para orang tua begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk peningkatan mutu kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, ada yang dikelola oleh sekolah ya, misalnya dalam bentuk IHT, workshop yang dilakukan di dalam sekolah. Ada juga Bapak Ibu guru yang kami aktifkan kelompok belajarnya ya. Jadi di Kombel mereka bisa dengan MGMP di satuan pendidikan atau lintas satuan pendidikan, misalnya tingkat Korwil atau SR atau Bapak Ibu apa ya namanya ya? Oh sama Korwil ya, Korwil. Bahkan alhamdulillah beberapa orang guru bisa terpilih menjadi ketua MGMP tingkat kabupaten ya. Itu salah satu menurut saya itu adalah keberhasilan. Ada seorang guru atau beberapa orang guru dipercaya untuk menjadi ketua MGMP di tingkat kabupaten atau di tingkat SR atau Korwil tadi Bapak Ibu. Nah, untuk tenaga kependidikannya pun sama Bapak Ibu ya. Jadi untuk tenaga administrasi sekolah, kalau di sekolah agak susah ya melaksanakannya. Selalu kami dorong apabila ada event-event yang menyelenggarakan untuk peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, selalu kami izinkan begitu ya. Bapak Ibu guru juga sama, selalu kami beri kesempatan. Silahkan kalau mau mengikuti, saya tahu misalnya ada informasi workshop atau seminar di luar sekolah tingkat nasional atau internasional, selalu kami memberitahukan. Nanti kami kompromikan dengan tim bos, ini ada nggak nih peluangnya ya. Kalau tidak ada kami diskusi. Bapak Ibu kalau mau mengikuti mangga ya. Yang penting Bapak Ibu harus memperhatikan
tugas dan kewajibannya begitu. Ketika meninggalkan sekolah silahkan, tapi jangan lupa tetap menitipkan tugas-tugasnya ke piket dan lain sebagainya. Itu mungkin Bapak Ibu upaya-upaya dari sekolah kami SMP Negeri Palembang yang mungkin jauh dari sempurna. Bahkan kemarin di hari keempat ya Pak Nasrat Pak Rido, bahkan kami yang banyak mewawancara Bapak Ibu DTKS datang ke sekolah ya, sampai guru-guru kami bengong aja, Bu, benar itu dananya 3 bulan sekian, ya sudah, syukuri saja. Yang penting mau besar mau kecil, bagaimana kita cara mensyukuri dan mengolahnya ya. Yang namanya dana dan lain sebagainya tidak akan pernah ada cukup ya Bu ya. Apalagi manusia itu selalu kalau sudah tercapai satu hal, satu cita-cita, pasti kita ingin menggapai cita-cita atau target yang lain begitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu banyak masih pertanyaan dan bingung, berarti itu bagus ya. Tapi jangan terlalu banyak bertanya lah. Tanya saja ke Pak Nasrat biar sebagai bukti kelompok 7 kemarin betul-betul memperhatikan, menyimak ketika kunjungannya. Jangan cuma saja ya. Jadi hal yang lain, mudah-mudahan jika ada sedikit pun kebaikan tolong disampaikan. Jika ada banyak kelemahan tolong langsung sampaikan dan berikan sharing yang lain supaya kami pun bisa sama-sama berkembang dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kami tidak membawa paparan presentasi, walaupun Bu Nenden, Pak Ustadz Dena menawarkan, Bu ini laptopnya ya, tapi lama lah, nanti perlu mencari-cari. Kalau Bapak Ibu ingin melihat seperti apa SMP Palembang, mangga silahkan dibuka IG-nya, ada TikTok-nya, ada Facebook-nya begitu ya, supaya Bapak Ibu semakin penasaran begitu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Ibu Bibi Sophia MPD dari SMP Negeri 4 Lembang. Kalau di Ibu ada somea ya, yang artinya disampaikan Bu Tuti tadi akrab, Pak Ganjar tadi menyampaikan ramah. Kalau saya orang Jawa itu namanya Grapyak Sumana begitu ya, yang artinya adalah ramah dan akrab. Nanti barangkali kami bisa tiru ya Ibu visinya, kami buat akronim dari Grapyak Sumana. Yang praktik-praktik baiknya juga luar biasa, merupakan manifestasi dari visi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan masih ada satu presentasi.